Halo sobat! Dalam video kali ini kita akan mengulas sebuah kebudayaan dari berbagai negara yang secara turun-temurun masih dilakukan hingga sekarang ini. Tapi sebelum kita lanjutkan, bagi Anda yang belum subscribe channel ini silahkan klik tombol subscribe agar channel ini bisa berkembang. Subscribe dari Anda sangat bermanfaat bagi kami. Like, komen dan share, supaya admin lebih bersemangat dalam membuat video tentang fakta-fakta menarik yang lainnya. 1. Festival Naadam Mongolia. Festival Naadam adalah perayaan tradisional Mongolia yang sangat penting dan meriah. Festival ini menggabungkan kompetisi dalam 3 olahraga tradisional Mongolia, gulat Mongolia, balap kuda, dan menembak dengan busur dan panah. Festival Naadam sering disebut sebagai Olimpiade Mongol, karena pentingnya dalam budaya Mongolia dan paling sering diadakan pada bulan Juli setiap tahun. Berikut adalah informasi lebih lanjut tentang Festival Naadam. 1. Gulat Mongolia, Boh. 2. Balap kuda. 3. Menembak dengan busur dan panah, Udurhar. Di samping olahraga, Naadam juga mencakup pertunjukan seni, musik, tarian, dan karnaval. Festival ini adalah waktu di mana masyarakat Mongolia berkumpul, berbagi cerita, makanan, dan merayakan identitas budaya mereka. 2. Upacara tea seremoni Jepang. Upacara teh, yang dalam bahasa Jepang disebut chat atau chanoyu, adalah tradisi Jepang yang sangat terstruktur yang melibatkan penyajian dan konsumsi teh hijau, matcha, dengan tata cara yang cermat. Upacara teh merupakan salah satu aspek penting dari budaya Jepang yang menekankan keharmonisan, kesederhanaan, dan penghormatan terhadap tamu. Berikut adalah informasi lebih lanjut tentang upacara teh. 1. Asal-usul dan perkembangan. Upacara teh berasal dari abad ke-16 di Jepang dan berkembang dari praktik budaya Tiongkok. Senno Riki, seorang master teh Jepang terkenal, memiliki peran penting dalam mengembangkan prinsip-prinsip estetika dan filosofi di balik upacara teh. 2. Filosofi dan makna budaya. Upacara teh mewakili prinsip-prinsip seperti keharmonisan, wa, penghormatan, ke, kesederhanaan, sei, dan pemurnian, jaku. Proses yang teratur dan ritmik juga mengajarkan kesadaran dan ketenangan. 3. Festival Dia de los Muertos, Meksiko. Dia de los Muertos, atau Hari Orang Mati, adalah festival yang sangat penting dan unik di Meksiko yang berlangsung dari 1 hingga 2 November setiap tahun. Festival ini adalah perayaan berwarna-warni yang dirayakan untuk menghormati dan mengenang orang yang telah meninggal. Dia de los Muertos merupakan kombinasi antara tradisi agama Katolik dan budaya Prakolombia, khususnya tradisi suku Aztec dan Maya. Berikut adalah informasi lebih lanjut tentang Festival Dia de los Muertos. 1. Asal-usul dan makna. Festival Dia de los Muertos memiliki akar yang dalam kepercayaan Prakolombia dan Katolik. Ini terkait dengan tradisi Aztec, Mictlantecuhtli, Dewi Kematian, dan Huitzilopochtli, perayaan besar kematian. Di bawah pengaruh Katolik, perayaan ini disinkronkan dengan perayaan All Saints Day, Hari Semua Orang Kudus, dan All Souls Day, Hari Semua Jiwa Orang Meninggal. 2. Karnaval dan pertunjukan seni. Di beberapa daerah Meksiko, terdapat perayaan besar dengan karnaval, parade, musik, dan tarian. Orang berpakaian seperti tengkorak hidup, calacas, dan bersenang-senang. Pertunjukan seni dan budaya juga menjadi bagian penting dalam perayaan ini. 3. Kedekatan dengan kematian. Dia de los Muertos adalah cara bagi masyarakat Meksiko untuk menghadapi kematian dengan cara yang lebih positif dan meriah. Mereka percaya bahwa arwah orang yang telah meninggal kembali ke dunia fisik selama festival ini untuk berkumpul dengan keluarga mereka. Festival ini diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2008.
Dia de los Muertos menjadi simbol dari identitas dan kebersamaan Meksiko serta perpaduan antara budaya pra-Kolombia dan Katolik. 4. Pemujaan di Kuil Angkor Wat, Kamboja. Kuil Angkor Wat adalah salah satu situs bersejarah yang paling terkenal dan penting di Kamboja, serta menjadi salah satu keajaiban arsitektur dunia. Angkor Wat tidak hanya merupakan kompleks kuil Hindu yang megah, tetapi juga memiliki makna religius dan spiritual yang dalam bagi masyarakat Kamboja. Berikut adalah informasi lebih lanjut tentang pemujaan di Kuil Angkor Wat. 1. Asal-usul dan fungsi asli. Kuil Angkor Wat dibangun pada abad ke-12 oleh Raja Mersuryavarman II sebagai kuil agama Hindu untuk memuja Dewa Wisnu. Kuil ini awalnya dirancang sebagai tempat peribadatan dan juga sebagai makam raja. 2. Pemujaan Hindu. Kuil ini awalnya didedikasikan untuk pemujaan Dewa Wisnu, yang dianggap sebagai pelindung dan pemelihara alam semesta. Relief-relief di dinding kuil menggambarkan adegan-adegan epik dan mitologi Hindu, seperti Mahabharata dan Ramayana. Pada abad ke-14, Kamboja beralih dari agama Hindu ke agama Buddha Theravada. Seiring perubahan ini, beberapa bagian kuil Angkor Wat diubah menjadi tempat ibadah Buddha. Kuil ini terus berfungsi sebagai tempat pemujaan dan peribadatan hingga saat ini. 3. Pentingnya identitas nasional. Angkor Wat menjadi simbol nasional Kamboja dan dicantumkan pada bendera nasional. Kuil ini memainkan peran penting dalam membangkitkan semangat nasionalisme dan identitas Kamboja. 5. Festival Hanami, Jepang. Festival Hanami adalah perayaan tradisional Jepang yang merayakan mekarnya bunga sakura, bunga ceri, di musim semi. Hanami secara harfiah berarti melihat bunga dalam bahasa Jepang. Ini adalah waktu di mana orang berkumpul untuk menikmati keindahan bunga sakura yang mekar dengan cara yang meriah dan penuh makna. Berikut adalah informasi lebih lanjut tentang Festival Hanami. 1. Mekarnya bunga sakura. Bunga sakura adalah simbol penting di Jepang dan memiliki makna mendalam dalam budaya Jepang. Mekarnya bunga sakura menandakan datangnya musim semi setelah musim dingin yang dingin. 2. Waktu perayaan. Festival Hanami biasanya berlangsung antara akhir Maret hingga awal April, meskipun tanggalnya bisa bervariasi tergantung pada lokasi dan kondisi cuaca. 3. Makna filosofis. Mekarnya bunga sakura untuk waktu yang singkat mengingatkan kita akan keindahan dan sifat sementara dalam kehidupan. Ini juga mengajarkan pentingnya menghargai setiap momen dan musim dalam hidup. 6. Festival Songkran, Thailand. Festival Songkran adalah perayaan tahun baru Thailand yang terkenal dengan tradisi membasahi orang dengan air. Festival ini dirayakan dengan penuh semangat dan meriah di seluruh negeri dan merupakan salah satu acara paling terkenal dan dinantikan di Thailand. Berikut adalah informasi lebih lanjut tentang Festival Songkran. 1. Tanggal perayaan. Festival Songkran berlangsung dari 13 hingga 15 April setiap tahun. Tanggal ini menandai awal tahun baru dalam kalender tradisional Thailand. 2. Tradisi utama, memerciki air. Tradisi paling terkenal dari Festival Songkran adalah memerciki atau memercikan air satu sama lain. Orang menggunakan ember, pistol air, semprotan, dan berbagai jenis peralatan untuk melemparkan air ke orang lain sebagai tanda penyegaran dan pembersihan untuk menyambut tahun baru. 3. Makna dan simbolisme. Memerciki air dalam Festival Songkran memiliki makna spiritual dan simbolisme yang dalam. Air menggambarkan pembersihan dan pembuangan kesialan di tahun yang lalu, serta mempersiapkan diri untuk tahun yang baru dengan semangat dan energi baru. 7. Festival Lantern Cina. Festival Lantern atau Festival Lentera adalah perayaan tradisional yang diadakan di berbagai wilayah di Tiongkok dan beberapa negara lain dengan komunitas Tionghoa yang besar.
Festival ini merupakan perayaan untuk merayakan akhir Tahun Baru Tionghoa, Tahun Baru Imlek, dan mengakhiri 2 minggu perayaan tersebut dengan penuh semangat. Festival Lentera umumnya diadakan pada tanggal 15 bulan pertama kalender Imlek, yang biasanya jatuh pada bulan Februari atau Maret. Berikut adalah informasi lebih lanjut tentang Festival Lentera di Tiongkok. 1. Lentera tradisional. Salah satu ciri khas Festival Lentera adalah lentera-lentera yang indah dan kreatif yang dinyalakan dan ditampilkan di tempat umum. Lentera-lentera ini seringkali dihiasi dengan gambar-gambar tradisional, simbol-simbol keberuntungan, karakter Tionghoa, dan tema-tema budaya. 2. Simbolisme. Lentera-lentera yang dinyalakan menggambarkan pencerahan dan harapan di tengah kegelapan. Ini juga melambangkan penghormatan terhadap roh-roh leluhur dan dewa-dewa. 8. Festival Diwali India. Festival Diwali, juga dikenal sebagai Festival Cahaya, adalah salah satu perayaan Hindu paling terkenal dan penting di India. Ini adalah perayaan yang merayakan kemenangan cahaya atas kegelapan dan kebaikan atas kejahatan. Diwali dirayakan dengan penuh semangat dan gembira di seluruh India dan juga di negara-negara di seluruh dunia dengan komunitas India yang besar. Berikut adalah informasi lebih lanjut tentang Festival Diwali. 1. Tanggal perayaan. Festival Diwali jatuh pada hari Amavasya, bulan baru, dalam kalender Hindu, biasanya pada bulan Oktober atau November. Durasi perayaan bervariasi di berbagai daerah, tetapi sering berlangsung selama 5 hari. 2. Makna dan simbolisme. Diwali menggambarkan kemenangan cahaya, kebaikan, atas kegelapan, kejahatan, dalam berbagai bentuk. Perayaan ini melambangkan kebahagiaan, keceriaan, dan optimisme dalam menghadapi tantangan hidup. 3. Pertunjukan kesenian dan pertunjukan api. Festival ini juga melibatkan pertunjukan tarian, drama, musik, dan berbagai acara hiburan. Puncak perayaan seringkali ditandai dengan pertunjukan kembang api yang meriah. Itulah beberapa fakta menarik tentang kebudayaan kuno yang masih dilakukan sampai sekarang, yang mungkin beberapa dari Anda belum mengetahuinya. Terima kasih bagi Anda yang sudah menonton video ini, semoga informasi dari Share YT ini bisa bermanfaat bagi Anda. Terima kasih.